Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan teknisi sekalian. Ini saya kebetulan kedapatan masuk Redmi 5. Keluhan tidak bisa charging katanya. Coba kita cek dulu sebelum kita bongkar. Kita cek. Nah, ini tidak ada indikatornya charging. List biasa juga di sini ada indikator. Kemudian kita cek di USB dokter ya. Nah, ini ampere juga menunjukkan posisi di di volt 0 ampere, artinya tidak ada arusnya. Oke, tidak bisa ngecas ya. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita coba bongkar dan kemudian kita ukur. Kalau memang konektornya perlu diganti, kita ganti. Nah, kita matikan handphonenya. Untuk konektor charging memang dia part yang gampang rusak ya, sering rusak dia. Kenapa sih sering rusak? Karena port charging bisa kita pakai lebih dari 5 kali sehari ya, atau berarti kita sering memakai port charging. Jadi sesuatu yang kita sering pakai itu biasanya sering cepat rusak. Biasanya tombol on off juga itu karena sering kita pakai, jadi dia cepat rusak. Tapi tidak dengan tombol volume. Volume biasanya lebih aman. Nah, ini kita coba bongkar. Di sini handphone sudah menunjukkan pernah servis, artinya kaleng-kaleng sudah pada terbongkar semua. Dan ini diservis oleh counter, ada di sini NSA Cell. Kemudian ini ada indikator bahwa handphone ini pernah kena air. Di sini harusnya putih ini. Nah, ini ada indikator bahwa handphone ini sudah pernah kena air, makanya dia pernah dibongkar juga di servis. Oke, kita coba fokus ke bagian yang rusaknya tadi ya, yang bagian yang dikeluhkan saja. Ini pekerjaan yang paling enak kalau menurut saya sih sebagai teknisi. Dan ini juga yang mungkin disenangi oleh teknisi-teknisi lain, yaitu pergantian port charging. Kenapa disukai? Karena penggantiannya tidak begitu sulit untuk di tipe-tipe handphone seperti Xiaomi. Dan juga yang paling utama adalah bisa menghasilkan cuan yang lumayan. Artinya dengan modalnya itu sekitar 1.200 bisa menghasilkan sampai dengan 50.000. Oke. Ini coba kita cek dulu sebelum kita lakukan penggantian port. Kita copot flexible chargingnya yang ke mainboard ya. Kemudian kita pasang konektornya. Kita pasang chargingnya. Kita coba ukur. Nah, ini memang chargingnya udah lemah, ini agak ngangkat juga. Kita ukur 1 di ground, 1 di ground, 1 di plus. Nah, ini nggak ada. Dia harus menunjukkan di sini 5 volt. Nggak ada. Ini harusnya 5 volt. Oke, memang port chargingnya rusak ya. Juga udah ada ngangkat-ngangkat gini, udah mulai rusak. Kita coba langsung saja melakukan penggantian port. Ini udah memang sudah rusak dia, udah ngangkat langsung. Kita coba lakukan penggantian portnya. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, untuk melindungi bagian lain sebetulnya kita membutuhkan aluminium foil atau pemanas isolasi anti panas ini. Tapi karena di sini nggak ada, kita coba pakai ini ya. Saya kebetulan kehabisan ya, kita coba pakai ini, ditutup. Jadi lubang mikrofonnya kita tutup supaya mikrofonnya tidak rusak. Oke, kita coba. Selesai. Sekarang kita pasang.
Kita jepit pakai PCB holder biar megangnya lebih enak. Ya, kita sudah siapkan ini port charging penggantinya. Nah, saya di sini melakukan penggantian dengan blower ya. Tapi untuk rekan-rekan ketahui ya, bahwa di tengah-tengah port charging dia ada semacam plastik yang kalau kena blower atau kena panas berlebih dia akan meleleh. Jadi tekniknya adalah kita memblower pada bagian pinggir, jangan pada bagian tengahnya, untuk menghindari supaya si plastik tengahnya konektor ini tidak meleleh. Oke, begini contohnya. Kita coba bagian pinggirnya aja, bagian pinggir. Nah, oke, sudah masuk ke meleleh. Ini juga bagian pinggir. Kemudian yang belakang, supaya kita nggak perlu menyolir lagi, kita blower juga. Kemudian setelah itu kita cek ya rekan-rekan teknisi, kita cek apakah sini udah ada tegangannya sebesar 5 volt. Kita cek dengan multitester. Oke, satu di ground, satu di plus, satu di ground, satu di plus. Ya, ada 5,2 volt ya, 5,29 volt. Artinya ini sudah ada tegangannya. Harusnya kalau semuanya normal ini sudah bisa melakukan charging. Coba kita rangkai. Nah, ini yang sering lupa ya rekan-rekan semua ya. Jangan sampai kita lupa memasang kabel antena. Yang sering kita ketinggalan ini kabel antena lupa dipasang, sehingga menyebabkan handphone yang telah terpasang tidak ada sinyal, atau sinyalnya jelek, naik turun. Ini juga saya sarankan untuk melakukan pencabutan kabel antena ini. Kita menggunakan pinset, jangan menggunakan kuku. Karena kalau dia menggunakan kuku, seringnya kabelnya akan terputus. Oke. Ini kenapa? Coba kita cek. Oke. Ini ada kendala di sini, mungkin agak sedikit penyok, tapi kita coba tes dulu ya. Tes chargingnya, apakah sudah berhasil untuk melakukan charging ya. Ini sudah menyala charging. Oke, kita lihat nanti di USB. Nah, ini charging, kita lihat di USB dokter. Ini 1,74 ampere, artinya lumayan cepat, ini lumayan bagus chargingnya. Oke, berarti untuk chargingnya sudah berhasil, indikator juga sudah berhasil. Demikian rekan-rekan sekalian, saksikan terus channel saya atau channel kami. Insya Allah ke depan saya akan berbagi trik-trik servis handphone secara sederhana dan tidak membutuhkan waktu lama, dan juga saya akan sedikit membagikan motivasi-motivasi untuk menjadi entrepreneur di bidang teknisi handphone. Demikian dari saya, salam solder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan teknisi sekalian. Ini saya kebetulan kedapatan masuk Redmi 5. Keluhan tidak bisa charging katanya. Coba kita cek dulu sebelum kita bongkar.
Kita cek, nah ini tidak ada indikatornya charging. List biasa juga di sini ada indikator. Kemudian kita cek di USB dokter ya. Nah, ini ampere juga menunjukkan posisi di di volt 0 ampere, artinya tidak ada arusnya. Oke, tidak bisa ngecas ya. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita coba bongkar dan kemudian kita ukur. Kalau memang konektornya perlu diganti, kita ganti. Nah, kita matikan handphonenya. Untuk konektor charging memang dia part yang gampang rusak ya, sering rusak dia. Kenapa sih sering rusak? Karena port charging bisa kita pakai lebih dari 5 kali sehari ya, atau berarti kita sering memakai port charging. Jadi sesuatu yang kita sering pakai itu biasanya sering cepat rusak. Biasanya tombol on off juga itu karena sering kita pakai, jadi dia cepat rusak. Tapi tidak dengan tombol volume. Volume biasanya lebih aman. Nah, ini kita coba bongkar. Di sini handphone sudah menunjukkan pernah servis, artinya kaleng-kaleng sudah pada terbongkar semua. Dan ini diservis oleh counter, ada di sini NSA Cell. Kemudian ini ada indikator bahwa handphone ini pernah kena air. Di sini harusnya putih ini. Nah, ini ada indikator bahwa handphone ini sudah pernah kena air, makanya dia pernah dibongkar juga di servis. Oke, kita coba fokus ke bagian yang rusaknya tadi ya, yang bagian yang dikeluhkan saja. Ini pekerjaan yang paling enak kalau menurut saya sih sebagai teknisi. Dan ini juga apa namanya, yang mungkin disenangi oleh teknisi-teknisi lain, yaitu pergantian port charging. Kenapa disukai? Karena penggantiannya tidak begitu sulit untuk di tipe-tipe handphone seperti Xiaomi. Dan juga yang paling utama adalah bisa menghasilkan cuan yang lumayan. Artinya dengan modalnya itu sekitar 1.200 bisa menghasilkan sampai dengan 50.000. Oke. Ini coba kita cek dulu sebelum kita lakukan penggantian port. Kita copot flexible chargingnya yang ke mainboard ya. Kemudian kita pasang konektornya. Kita pasang chargingnya. Kita coba ukur. Nah, ini memang chargingnya udah lemah, ini agak ngangkat juga. Kita ukur 1 di ground, 1 di ground, 1 di plus. Nah, ini nggak ada. Dia harus menunjukkan di sini 5 volt. Nggak ada. Dia harusnya 5 volt. Oke, memang port chargingnya rusak ya. Juga udah ada ngangkat-ngangkat gini, udah mulai rusak. Kita coba langsung saja melakukan penggantian port. Ini udah memang sudah rusak dia, udah ngangkat langsung. Kita coba lakukan penggantian portnya. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, untuk melindungi bagian lain sebetulnya kita membutuhkan aluminium foil atau pemanas isolasi anti panas ini. Tapi karena di sini nggak ada, kita coba pakai ini ya. Saya kebetulan kehabisan ya, kita coba pakai ini, ditutup. Jadi lubang mikrofonnya kita tutup supaya mikrofonnya tidak rusak. Oke, kita coba. Selesai. Sekarang kita pasang. Kita jepit pakai PCB holder biar megangnya lebih enak. Kita sudah siapkan ini port charging penggantinya.
Nah, saya di sini melakukan penggantian dengan blower ya. Tapi untuk rekan-rekan ketahui ya, bahwa di tengah-tengah port charging dia ada semacam plastik yang kalau kena blower atau kena panas berlebih dia akan meleleh. Jadi tekniknya adalah kita memblower pada bagian pinggir, jangan pada bagian tengahnya, untuk menghindari supaya si plastik tengahnya konektor ini tidak meleleh. Oke, begini contohnya. Kita coba bagian pinggirnya aja, bagian pinggir. Nah, oke, sudah masuk ke meleleh. Ini juga bagian pinggir. Kemudian yang belakang, supaya kita nggak perlu menyolir lagi, kita blower juga. Kemudian setelah itu kita cek ya rekan-rekan teknisi, kita cek apakah sini udah ada tegangannya sebesar 5 volt. Kita cek dengan multitester. Oke, 1 di ground, 1 di plus, 1 di ground, 1 di plus. Oke, ada 5,2 volt ya, 5,29 volt. Artinya ini sudah ada tegangannya. Harusnya kalau semuanya normal ini sudah bisa melakukan charging. Coba kita bangkai. Nah, ini yang sering lupa ya rekan-rekan semua ya. Jangan sampai kita lupa memasang kabel antena. Yang sering kita ketinggalan ini kabel antena lupa dipasang, sehingga menyebabkan handphone yang telah terpasang tidak ada sinyal, atau sinyalnya jelek, naik turun. Ini juga saya sarankan untuk melakukan pencabutan kabel antena ini. Kita menggunakan pinset, jangan menggunakan kuku. Karena kalau dia menggunakan kuku, seringnya kabelnya akan terputus. Oke. Ini kenapa? Coba kita cek. Oke. Ini ada kendala di sini, mungkin agak sedikit penyok, tapi kita coba tes dulu ya. Tes chargingnya, apakah sudah berhasil untuk melakukan charging ya. Ini sudah menyala charging. Oke, kita lihat nanti di USB. Nah, ini charging, kita lihat di USB dokter. Ini 1,74 ampere, artinya lumayan cepat, ini lumayan bagus chargingnya. Oke, berarti untuk chargingnya sudah berhasil, indikator juga sudah berhasil. Demikian rekan-rekan sekalian, saksikan terus channel saya atau channel kami. Insya Allah ke depan saya akan berbagi trik-trik servis handphone secara sederhana dan tidak membutuhkan waktu lama, dan juga saya akan sedikit membagikan motivasi-motivasi untuk menjadi entrepreneur di bidang teknisi handphone. Demikian dari saya, salam solder.